Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Setiawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan memaparkan terkait uji Pirate Simple Test. Konsep dasar uji Pirate Simple Test yang pertama, yaitu Pirate Simple Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Yang ketiga, uji Pirate Simple Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Adapun pertanyaannya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tingkat produktivitas tenaga pendidik sebelum dan sesudah adanya sertifikasi. Objek penelitian adalah guru SMA sahabat untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat produktivitas tenaga pendidik sebelum dan sesudah adanya sertifikasi, maka dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 30 orang guru untuk mengisi kuesioner dengan jujur. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ada 20 pertanyaan positif. Jawaban setiap instrumen penelitian yang diajukan diberi skala Likert dengan alternatif jawaban 5 sama dengan sangat baik, 4 sama dengan baik, 3 sama dengan cukup, 2 sama dengan tidak baik, 1 sama dengan sangat tidak baik. Kemudian, cara untuk uji Pirate Simple Test pada aplikasi SPSS yang pertama yaitu buka dulu aplikasi SPSS. Untuk tampilan pertamanya seperti ini. Kemudian di bawah ini ada dua kategori, yang pertama yaitu data view dan variable view. Untuk langkah pertama yaitu kita masuk ke variable view. Di variable view ini untuk kolom yang pertama kita tuliskan pre. Untuk kolom yang kedua yaitu post. Kemudian pada bagian label ini kita tulis pre-test, test. Setelah ini kita masuk ke data view. Yang mana di dalam data view ini nanti kita memasukkan data yang telah kita miliki. Di sini saya akan masuk ke bagian Excel. Di sini saya sudah memiliki 30 data. Kita blok. Lalu kita copy. Setelah itu masuk lagi ke bagian SPSS di data view. Kita pastekan di kolom pertama. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke analyze. Setelah itu kita pilih compare mean dan pilih Pirate Simple Test. Setelah itu data pre-test ini kita pindahkan ke bagian kanan. Selanjutnya data post-test kita pindahkan ke bagian kanan pula. Setelah itu klik OK, maka akan dihasilkan data seperti ini. Output datanya seperti ini. Ada Pirate Sample Statistik, Pirate Sample Correlation, dan Pirate Sample Test.
Kemudian, interpretasi output SPSS. Untuk output pertama, yaitu Paired Sample Statistic. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Adapun di dalam tabel ini terdapat pretest yang menunjukkan angka min atau angka rata-rata 6,3793 dari jumlah 29. Kemudian, standard deviation pada pretest yaitu 1,17758. Kemudian, standar error mean yaitu 0,21867. Sedangkan yang posttest, angka rata-rata yaitu 2,5517 dari jumlah 29. Kemudian standar deviation-nya 2,74625. Sedangkan standar error mean yaitu 0,50997. Untuk output yang kedua menunjukkan tentang paired sample correlation. Pada bagian kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Adapun hubungan antara kedua data tersebut antara pretest dan posttest dari jumlah 29, korelasinya yaitu min 0,056 dan signifikansinya yaitu 0,773. Sedangkan output yang ketiga menunjukkan tentang paired sample test, yang mana adapun output ketiga yaitu paired sample test. Di dalam tabel ini ada pretest dan posttest. Angka rata-ratanya yaitu 3,82759, standar deviation-nya 3,04806 dan standar error mean-nya 0,56601. Kemudian 95% confidence interval of the difference, lower-nya yaitu 2,66817 dan upper-nya yaitu 4,98700. Adapun T-nya yaitu 6,762 dan difference-nya yaitu 28, signifikansi dua tailet yaitu 0,000. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Sedangkan di dalam data ini, hasil signifikansinya itu 0,000, berarti masuk dalam kategori nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka pada data ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest.
Adapun untuk pengambilan keputusan, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka kita dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara perbedaan tingkat produktivitas tenaga pendidik sebelum dan sesudah adanya sertifikasi pada data Pretest dan Pustes. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.